nanti aja. Media maupun LSM maupun masyarakat umum. Yang pertama adalah Banyuwangi memiliki tambang, yaitu tambang emas Tumpang Pitu yang di situ dikelola oleh PT BSI. Dalam alur ceritanya awal-awal memang ada satu perjanjian yang katanya pemerintah Banyuwangi mendapatkan golden share sebesar 20%. Nah, ini kemudian dalam perkembangan selanjutnya golden share 20% itu makin lama isunya semakin tenggelam. Nah, kemudian tiba-tiba di pertengahan tahun 2021 atau awal-awal 2021 atau akhir 2020 ada satu kabar atau isu yang mengemuka bahwa Pemkab menjual sahamnya yang di BSI entah untuk apa. Nah, saya baca di Google, di media sosial, jumlahnya cukup fantastis, yaitu bisa untuk mungkin pembangunan bisa yaitu 298 miliar. Nah, ini nanti bisa di cross check ke Pak Surjandi dan juga saudara Rudi Latif. Yang kedua mungkin juga yang mengemuka, tiba-tiba dari kasus ini juga diimbangi dengan munculnya isu Ijen, Gunung Ijen yang belum menjadi penguasaan Banyuwangi dilepaskan sekarang milik Kabupaten Bondowoso. Nah, ini isu-isu yang saya kira sampai hari ini kita tidak menerima penjelasan yang cukup, sehingga hari ini, sore hari ini kita coba untuk mengeksplor apa yang sebenarnya terjadi. Untuk yang pertama, kami persilakan Bapak Sofyanto untuk mengemukakan pandangannya tentang apa-apa tema yang sudah kami sampaikan tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, walhamdulillah, amma ba'du. Selamat siang menjelang sore. Apa selamat siang aja ini Pak? Mas Rida. Menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati sahabat saya yang juga sekaligus narasumber dari Ketua Projo Banyuwangi, Mas Rudi. Yang saya banggakan, yang saya hormati saudara moderator dan tentunya juga penyelenggara, yaitu teman-teman NGO LSM Banyuwangi Corruption Watch. Yang saya banggakan, yang saya hormati teman-teman dari tadi nggak disebutkan Pak, jadi sehingga saya juga kurang paham yang hadir ini. Yang jelas dari teman-teman BWC, apalagi Pak, teman-teman dari media, ya LSM dan semuanya, Bapak Ibu, Mbak-mbak yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang insya Allah penuh berkah ini kita semua hadir, kita semua bersama di sini dalam rangka melaksanakan semangat kita berdemokrasi, dalam rangka melaksanakan dialektika publik, dialog rakyat, bahasanya penyelenggaraan penuh itu ada di kalangan rakyat. Ketika kita ngomong konsepsi sistem penyelenggaraan pemerintahan demokrasi, itulah makanya teori Jeffrey Winter itu penanganannya di situ, rakyat itu adalah subjek, entah itu bentuk personal maupun kolektif. Kira-kira begitu pandangan saya tentang Indonesia berdemokrasi. Bisa dipahami ya Pak? Sehingga kita enak Pak. Jadi Anda bukan objek tapi Anda subjek. Kita ini sebagai penyelenggara pemerintahan, kalau kita menganut trias politika itu, saya bagian dari legislatif. Jadi saya ini memiliki kewajiban untuk memberikan informasi, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik. Itu kewajiban.
diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang 45 pasal 28. Anda itu punya hak asasi untuk mendapatkan, menggali, bahkan menyimpan informasi untuk pengembangan pribadi maupun lingkungan sosial kemasyarakatan. Kembali kepada tematik pada kesempatan ini, yang pertama tadi terkait dengan saham ya, saham yang dimiliki oleh Pemda di BSI. Perlu kami sampaikan, saham dulu apa izin dulu nih Pak Moderator? Saham dulu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dari fraksi Golkar mewakili ketua saya Pak Ruli, karena berbarengan dengan ada agenda yang bersamaan di Malang. Berangkat dari persoalan di awal di tahun 2013. Nanti secara detail akan saya bacakan karena saya memang sempat melihat kronologi gitu kan, etape-etape terkait dengan proses saham ini. Jadi di tahun 2013 Banyuwangi itu mendapatkan hibah saham. Waktu itu memang plottingnya 10% dari total modal perseroan. Nah, ini awal saya sampaikan, pertama 10%. Waktu itu secara matematik ya, lembar saham yang dimiliki oleh perseroan itu ada 100 ribu, 1 juta lembar saham. Kemudian hibah yang diberikan oleh pihak perseroan kepada Pemda itu disertai dengan syarat-syarat formil, termasuk di akte notariskan, termasuk pelaporan daripada Pemda ke kementerian dan seterusnya, karena memang semua itu yang menentukan adalah Kementerian Dalam Negeri. Dengan perjanjian pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, sifat daripada perusahaan itu belum terbuka. Jadi 10% itu belum terbuka. Setelah waktu berjalan di tahun 2014 dan seterusnya, pihak perusahaan itu ada penambahan modal. Secara otomatis dari 100.000 lembar saham menjadi penambahannya 299.000 saham, lembar saham. Otomatis Banyuwangi mendapatkan 10% dari nilai itu. Nah, setelah waktu berjalan, pihak Persero ini mengalami semacam peningkatan menjadi sistem go public. Jadi sudah terbuka perusahaan ini. Otomatis perjanjian yang diberikan di notaris yang tadi itu 10% belum terbuka, maka mengalami, ini singkat cerita singkat kata saja, nanti diskusinya mengalir, mengalami dilusi, sehingga ada penurunan persentase. Sebelum mengalami persentase kepemilikan saham hibah itu, pihak perusahaan melakukan yang namanya pemisahan nilai nominal, stock split namanya. Sehingga mengalami dilusi karena memang sahamnya terbuka, praktis di angka 5, lebih kurang 5,4%. Yang tadinya itu perjanjian sebelum terbuka 10%. Nah, waktu berjalan Bapak Ibu sekalian, saya jumping saja ke peristiwa yang terjadi di tahun 2019. Kemudian kita dari lembaga eksekutif melihat ada regulasi yang memang memungkinkan kepemilikan saham Pemda itu diatur dalam ketentuan Permendagri, yaitu pedoman investasi pemerintah daerah, Permendagri 52 tahun 2013 atau 14. Nah, kemudian kita mendorong dari legislatif, saya sendiri bersuara pada waktu itu
ini kan kita di era pandemi, waktu itu di 2019, sebelum pandemi, itu saya melihat di forum anggaran, saya secara pribadi maupun mewakili fraksi, kita ini kan punya saham yang selama ini hanya bermain dengan angka. Saya waktu itu menyuarakan kalau bisa untuk membuktikan kepada publik, ya apa saham ini dijual, dilepas. Saya sampai beberapa kali dengan beberapa teman yang lain menyuarakan, dan nanti uangnya kan bisa untuk membangun rakyat, membangun Banyuwangi. Ada perdebatan yang cukup sengit waktu itu, belum, karena ini nilainya masih murah. Kalau di persentase kita kebetulan mengundang Desi waktu itu memberikan paparan, kalau nilai 5,4% sampai akhirnya sekitar 4% itu di angka belum 1 triliun, karena nilai per lembar saham itu masih pada angka minimal rupiah, di bawah 1.000 rupiah, sehingga kita terus menyuarakan berapapun nilainya, yang penting duit itu keluar dari untuk Banyuwangi real, nyata, fakta adanya. Kemudian praktis di bulan Desember tahun 2019 itu Bapak Ibu sekalian ada kesepakatan pihak Pemda menyepakati, akhirnya ada kesepakatan bersama untuk melepas saham sejumlah 15% yang kita miliki di PT Merdeka Koperdro. Kemudian aturan teknis, makanya saya Pak Mas Ruli, saya ini legislator ya, pemahaman saya secara umum saja, saya kita jabarkan, kita butuh dalam bentuk program-program. Jadi kalau untuk apa memang itu satu kesatuan Pak. Di APBD kita yang proyeksinya itu kemarin 3,2 miliar pendapatan kita, kemudian belanja kita 3,3, sehingga ada defisit. Itu kira-kira kalau kita berbicara tentang keberadaan saham kita yang ada di BSD. Dan perlu kami laporkan bahwa untuk posisi sekarang, Bapak Ibu sekalian, untuk posisi sekarang per tanggal, bentar Pak, karena ini banyak sekali yang tahapannya. Saya punya data lengkapnya. Per terupdate ya 298,39. Nanti kalau minta informasi lebih lanjut, nanti kita bisa sharing tentang data dan seterusnya nanti, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terakhir ini perlu kami sampaikan, harga saham MDKA per tanggal 6 Oktober 2021 tahun 2021, total saham lembar perseroan ada 21 juta. Kemudian karena kita terdilusi tadi, konsekuensi daripada sistem yang terbuka TBK menjadi 4,44%, sehingga kita memiliki 973.250 lembar saham, sehingga harga saham per tanggal 6 Oktober adalah Rp2.690 per lembar, maka nilai saham kita itu sebesar 2.618 miliar sekian. Itu karena setahu saya selama ini mulai proses isu akan penjualan itu sudah mulai terkuat, kami juga dengar. Dan barusan juga sudah disampaikan oleh Mas Sofiandi bahwa penjualan itu termotivasi untuk mempertahankan kekuatan ekonomi daerah di masa pandemi. Dorongan utamanya kan seperti itu, Mas Sofiandi. Kita tahu di banyak daerah gara-gara pandemi ini kolek nih, misal perusahaan itu bisa hampir bangkrut, dan itu juga di Banyuwangi. Nah, karena adanya penjualan itu membuat ketahanan ekonomi daerah ini bisa dipertahankan. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Mas Sofiandi.
secara pribadi saya mengapresiasi ini. Persoalan kemudian ini ramai di media sosial terutama maupun di media mainstream, ada yang mempersoalkan, mengkritisi, menyayangkan dan lain sebagainya. Menurut saya itu hal-hal yang sangat wajar saja. Yang paling banyak itu kan yang mempersoalkan ini digunakan untuk apa? Jual sak miniake duit, 300 miliar kurang lebih lah. Tak ada 300 miliar terus digunakan apa? Jangan-jangan digunakan hanya oleh bupati dan hubungan dengan anggota DPRD. Nah, ini kan tadi sudah sangat jelas disampaikan Mas Sofiandi yang mewakili wakil pimpinan DPRD. Saya yakin ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bahwa dana hasil penjualan tersebut itu sudah jelas masuk di rekening daerah, masuk di APBD. Sudah dipastikan masuk di APBD itu dalam APBD 2021. Nah, kalau sudah masuk di APBD, maka tidak bisa lagi kita itu ngomongkan 300 miliar untuk apa. Jelas tidak mungkin bisa, karena itu menjadi satu kesatuan dari sumber pendapatan. Nanti secara sederhana seperti itulah. Mekanisme perencanaan pembangunan daerah kan ada mekanismenya sendiri, ada tata aturannya sendiri. Saya yakin mayoritas kita di sini, kalaupun tidak semua, itu sangat memahami itu. Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Itu pekerjaan selaku advokat atau pengacara yang kebetulan menjadi kuasa hukum dari penggugat Citizen Goldsmith dalam perkara pelepasan sepertiga kawasan Kawaijen. Ya, ini saya bicara tidak mewakili tim kami sebagai kuasa hukumnya, saya hanya hadir secara mendadak ya. Tadi mohon maaf dari narasumber sebelah kanan, saya belum kenal beliau, mohon izin ya. Jujur saya tidak menerima statement abang tadi mengatakan bahwa tidak ada kerugian masyarakat Banyuwangi dengan lepasnya sepertiga kawasan Kawaijen. Ya, ini jujur aja, saya langsung kritik. Saya menyayangkan statement abang berkata seperti itu sebagai warga Kabupaten Banyuwangi. Kita kawasan Kawaijen ini adalah roh Belambangan. Tidak ada Banyuwangi tanpa ijen. Ya, itu roh. Dari zaman kerajaan Belambangan, Kawaijen itu diakui sebagai wilayah Kabupaten Banyuwangi. Begitu pula kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, saya ulangi, dari Belanda juga begitu mengakui bahwa kawasan Kawaijen adalah wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sampai pada kemerdekaan Republik Indonesia, sampai pada berdirinya Kabupaten Banyuwangi. Kawaijen itu adalah kawasan Kabupaten Banyuwangi, tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah harga mati yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Ya, seperti itu. Kemudian bicara kerugian, seandainya tidak ada kerugian tidak mungkin digugat. Ya, walaupun pada gugatan yang dilakukan oleh klien kami ini adalah abuse of power, ya, penyalahgunaan jabatan. Ya, penyalahgunaan jabatan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kerugian yang ditimbulkan daripada kebijakan itu. Ya, kalau kita bicara Kawaijen, ya, ini kita bicara filosofis. Ya, saya bukan orang Banyuwangi, tapi alhamdulillah istri saya asli orang Banyuwangi. Kita bicara filosofis Kawaijen. Ya, itu nilai filosofisnya sangat tinggi. Begitu pula nilai-nilai sejarahnya. Ya, begitu pula nilai sosial budayanya, begitu pula nilai ekonomi. Sehingga diadakanlah gugatan oleh alhamdulillah dari putra-putri dari masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Ya, kita bicara pada saat gugatan yang pertama, saya justru menyayangkan kenapa tidak ada reaksi publik masyarakat. Ya, kita kehilangan sepertiga kawasan Kawaijen. Ya, diperjuangkan dari nenek moyang kita, ya, nenek moyang istri saya mungkin yang ikut berjuang juga, mungkin saja. Dan nenek moyang kita semua yang perjuangkan supaya masuk ke pangkuan wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari zaman dulu itu justru diperebutkan. Ya, ada petambang